masyarakat YP pada bareng-bareng pelihara ya untuk manfaatnya kita semua. Jadi desa tinggal memantau. Oleh karena itu dalam hal ini silahkan dibuat pengurus pengelolaannya oleh masyarakat Rungkang dan Kemalik, karena ini langsung bisa diminum airnya sama seperti air kemasan. Tong sekode non pede berkelola, biayanya itu lebih 100 juta biaya sumur bor niki dari kilometer semuanya lebih dari 100 juta. Ini harus kita pelihara tentunya, kita sangat mengharapkan peran dari tokoh masyarakat, Bapak Kepala Wilayah dan juga masyarakat kami agar dimanfaatkan kita yang ada di Rungkang niki ya paling kocet ketimbang pekuburan selain lain, sehingga alhamdulillah arak tanah di sebelahnya 8 are kita akan bebaskan. Sehingga saya ngomong sama Pak Kadus, tolong tiang bebasang tanahnya. Kalau untuk pasangan betu nerak dan tiang ke Pak Kadus di tengah dengkepen setang tembok aja mah, tapi bantu tiang untuk pembiasa 5 sekek balik berarti akroblah tetap sinjogulang, kecuali ibu-ibu yang tunggal, ibu-ibu setunggal karena lebih mati si sememe mesana masih kita tidak kenakan. Nah kalaupun misalnya kita uruk kita tembok nanti ratusan juta habisnya. Insya Allah dia kerja Pak Kadus pikiran aja mak untuk tembok segala macam, tanah uruk segala macam. Nah ini mohon dukungan dari masyarakat kami yang ada di seputaran Rungkang, Kemalik, Batu Ngapah, bahkan Selik Bebak. Alhamdulillah bahkan arak ndek kubur Jokite pun alhamdulillah dia akan nyumbang tahun doang akan si Padus ada yang sak sugun kepeng teh lagu di Manara nak sugun. Jadi insyaallah untuk biaya nuzul Quran ada 1 juta rupiah dari pemerintah desa. Lagu di Manara kepeng nane utangan ya, hanya yang ditelepon utangan ya wah dia doang gaji kita kecepak harus nih mandi sugun ya pun lagi sih tak nuzul Quran. Nah besok kalau sudah keluar saya telepon remajanya untuk ngambil tim dek tamak ya harus nak mau kan buat bang guru dek beni dek beng silin dek men kurus-kurus keras hatinya. Jadi insyaallah nanti saya jawab sampai saat ini tidak ada uang yang masuk ke rekening desa sampai saat ini. Jadi gajian Pak Kadus doang dia tahu ngebejaga ceritanya ya. Jadi seperti itu kondisi kita di desa Jenggik pada saat ini. Tapi mudah-mudahan kalaupun uangnya masuk misalnya 1-2 hari maka dia tanggung oleh berutang setelah lebaran Pak Kadus nggih. Tapi tetap kita sudah siapkan untuk biaya nuzul Quran untuk di pemerintah desa Jenggik. Seandainya mudah-mudahan di arah seandainya arah warga Rungkang ternyata pas datang puskesmas tersuruh rawat inap misalnya lagu ndek mana BPJS siap diurus Bu Malatun. Nah siap Bu Malatun hari itu pun insya Allah bisa keluar BPJS nya. Lagu lamun sakit lamun sehat ya arak proses pengusulan. Lagu lamun sakit ya hari itu pun kalau jam selong. Jadi begitu bapak ibu atau anaknya sakit dibawa ke puskesmas misalnya tersuruh dirawat inap endengan tang kertas li puskesmas sebetulisan kena bahwa searan si pun buatun nih wah temia
atau Pak Kadus nanti yang bikinkan rekomendasi di desa, pada hari itu langsung ke dinas kesehatan, dan jadi hari itu pun langsung keluar nomor BPJS di nara kartu mungkin. Jadi nomor BPJS itu sudah langsung nempel di nik sarali kartu keluarga. Nah, hari itu pun langsung bisa dipakai dan tidak akan bayar walaupun berobat sampai keluar daerah. Nah, dia aja ada mau beras mana-mana ada mau BPJS, mau sakit dia ada maya. Artinya seperti itu hajatan kita, pemerintah desa, ada desa yang membawa mau beras, mau kepeng, mau BPJS kan. Nah, itu baton tempatnya sama Pak Kadus untuk bisa BPJS itu bisa aktif pada hari itu. Nah, tiang hanya bisa membantu dengan cara itu. Artinya masyarakat kita harus aktif. Mbe seyenda arane sitinon tuh li senina li keruak jarwaru no BPJS nya harus tertarik ke Rarang. Ini contoh senina kering seminggu kena nganak lagu dencer lu bercerita, tapi alhamdulillah bisa kita tarik BPJS nya ke Rarang, dan yang aktif BPJS nelik Rarang nganak senina alhamdulillah dencer maya. Nah, itu contoh-contoh ada yang seaktif masyarakat, dan dia ada yang sakit buat bercerita dia BPJS agak susahan tuh. Jadi sebelumnya silakan diurus. Di lamun berdua BPJS mana-mana sekali setahun lalu jok puskesmas Pak dokter tang periksa kolesterol larana, yang periksa gula darah. Ini mun sakit mandri doang empone suntik ya, padahal ya berdua BPJS maya ada 50.000 lah lo bejok Rarang bere-beren dia aktif BPJS nya karena nak kawin jaga 5-6 tahun mandri doang pohna impu silik bale mandri pohna suntik ya, padahal ya BPJS, sehingga dia tahu kalau mau timbu silik bale diencere terdeteksi. Lamun li puskesmas begitu udah sakit langsung sampai pusat, oh ya sakit aran si A penyebabnya. Kadang-kadang rubahnya kakak diencere ngelapor, kadang-kadang ndek mah kawin BPJS nya, sehingga itu yang menyebabkan dia tidak aktif. Oleh karena itu sekali lagi kepada masyarakat kami, karena pemerintah sudah menjamin termasuk kesehatan Bapak Ibu terutama di Lombok Timur. Oleh karena itu kita harus sambut program Lombok Timur ini dengan kita sama-sama aktif mengusulkan BPJS. Nah, mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait mengenai hal-hal yang lain yang perlu nanti misalnya diusulkan, didiskusikan, silahkan menghubungi kepala wilayah masing-masing atau ada Bu Malhatun yang sering ke kantor desa. Mungkin ini yang perlu yang sampaikan, kurang lebihnya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Jenggi ini Bapak Izhar, lalu kemudian juga yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak yang tadi beliau sudah menyampaikan beberapa hal kaitannya tentang kondisi masyarakat kita yang ada di sini. Tapi tadi ada catatan untuk beliau, kata ya, para lansia ya. Beliau masih kuat, masih apa namanya, kalau kita di timur Bapak Ibu, pelaksanaan nuzul Quran itu di sore hari ya, di sore hari. Jadi mulai setelah sholat asar itu kita sudah mulai datang ke sampai acara berbuka puasa bersama. Tetapi geser ke barat ke sini sudah mulai perubahan waktu. Yang namanya nuzul itu yang turun itu dari di sana sore. Nah, tapi sudah masuk maghrib. Nah, jadi kalau misalkan di situ asar itu pas kita lapar. Ya pas lapar, wah panas sudah tiante. Okay? Tetapi meskipun begitu, tetap alhamdulillah nilai silaturahimnya yang kita lihat sama seperti seyogianya tiang sudah berencana sholat taraweh di sini ya. Sholat taraweh di sini udah siap-siap, tapi sopirnya belum datang. Hampir tadi sama puso-puso itu di apa namanya, disalip semua sama sopirnya. Alhamdulillah, kebetulan sopir kita ini biasa dia sopir dompu, kurang lebih 35 menit sampai di sini. Biasanya kalau kita berangkat zuhur 40 menit sampai kita di sini. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, yang lihat dari masuk ke sini sampai di sini itu ada perbaikan jalan, bikin apa namanya itu parit. Jadi tanah-tanahnya nimbun-nimbun itu yang menghambat jalan. Jadi nggak bisa kita cepat-cepat. Kalau di jalan utama 20 menit sampai kita. Alhamdulillah ala kulli hal, atas kehadiran tiang ini, tiang sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan pelungguh semua, dengan para santri semua di Rungkang kembali ya. Rungkang kembali ini alhamdulillah berkat Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, keafiatan, kemudian para tukang-tukang yang berjihad untuk membangun peradaban. Masjid ini merupakan peradaban. Disinilah kita mulai mengatur strategi, mengatur bagaimana Islam ini bisa berkembang ke generasi-generasi kita, bisa dia
terus menularkan kebaikan-kebaikan itu kepada generasi berikutnya. Kalau tidak ada tempat ibadah atau masjid tempat kita berkumpul seperti ini, lebih-lebih saat ini semakin tambah tahunnya 25, jadi jumlah kita semakin banyak, ya kan? Di sini berapa jumlahnya, Pak Dus? 150 sekian. Belum lagi nanti. Jadi untuk membangun masjid juga kalau tidak dipersiapkan sebelumnya lahannya, maka tidak akan, meskipun ada uang, tapi kalau lahan tidak ada juga nggak akan bisa terrealisasi. Itu kedua, yang alhamdulillah merasa sangat bersyukur sekali. Jadi masyarakat kita di sini mulai dari awal sampai dia jadi seperti ini luar biasa. Ibu-ibu di netaran panas, gontong royong, bapak-bapak lagi luar biasa. Jadi kekompakan, bahkan Syekh bilang sama tiang, Masya Allah Muhammad, katanya, awal marah syuftu, katanya, ini pertama kali saya lihat seperti ini, katanya. Kenapa Syekhna? Syufin nisa, katanya, ini lihat perempuan itu hun bi'amal kida da jamil, katanya. Kan fi Afrika, kata, dulu di Afrika, saya pernah di bagian Afrika kurang lebih 2 bulan saya di sana juga seperti ini, tapi di Indonesia kalau di Lombok Tumben saya melihat seperti ini, katanya. Makanya beliau itu yang tekan, pokoknya Syekh tolong diperhatikan baik-baik, tolong diperhatikan, pokoknya dia harus jadi. Gimana cara pelunggu untuk bisa dia jadi? Makanya alhamdulillah sampai saat ini pembangunannya tidak terkendala, dan ini merupakan proses yang sangat-sangat luar biasa cepatnya. Kalau orang bangun masjid itu sedih, bahkan ada di dekat kita ada 10 tahun 15 tahun belum jadi, ya, 10 tahun 15 tahun sehingga diantar ke sini, ya. Ini semua adalah rencana Allah. Kita ini sebagai perantara, coba Allah semua yang berkehendak itu. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tepat pada tanggal 23 Ramadan. Kalau Muhammadiyah 24. Berarti, ya kan? Lamun terbeda julu puasa, terbeda malam Lailatul Qadar. Kalau di negara Arab juga mulai dari hari Senin dia puasa. Kalau kita mulai hari, kapan beli baju lebaran? Sudah? Nah, belum. Kapan mau libur? Hari Senin atau hari Kamis? Nah, besok pagi. Biasanya santri senang di libur akhir-akhir Ramadan, ya. Ibu-ibu sudah disiapkan untuk anak-anaknya baju baru? Wah, sudah? Ya. Jadi laisal 'idu man labisal jadid, walakinnal 'ida walakinnal 'id man ta'atuhu tazid. Jadi yang namanya Idul Fitri itu bukan bajunya yang baru, ya, bukan hanya baju atau sandalnya yang baru, atau songkoknya atau sarungnya yang baru, tetapi yang dinamakan Id itu adalah man ta'atuhu tazid, ketaatannya bertambah. Wah, jerak bulan puasa, jerak ya tarawih, ya. Wah, jerak bulan puasa, jerak berjamaah. Wah, aku berjamaah, wah, jerak bulan puasa. Nah, sedangkan masjid sudah ada. Nah, justru puasa itu melatih kita untuk disiplin. Pertama disiplin waktu sholatnya, lalu kemudian disiplin waktu berjamaahnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan puasa ini, lebih-lebih Asyrul Awakhir min Ramadan ini, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita punya alokasi waktu kurang lebih 7 hari baru kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, 7 hari ini Bapak Ibu, kata ulama, sesuai dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu akhiruhu itqu minan nar. Itqu minan nar, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar.
di awal-awal kita mulai berpuasa itu, jadi semua pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang yang senang ketika masuk bulan puasa itu. Jadi kata baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang merasa senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana cara gembiranya? Dia masang lampu-lampu seperti itu termasuk ungkapan kegembiraan, ya. Pasang lampu disko di jalan-jalan. Kemudian ada juga yang bunyikan mercun-mercun, dia gembira, lagu mercun umana ngempok, ya. Nah, itu juga termasuk bagian kegembiraan, tapi jangan sampai mengganggu orang. Kalau mau dia membunyikan mercun tuh tengah bangkat atau mesa-mesaan dengar terus, ya. Nah, jadi yang kemudian awsatuhu maghfirah, di pertengahan bulan suci Ramadan itu Allah bukakan pintu ampunan untuk semua hamba-hambanya, kecuali orang yang abah, orang yang tidak mau minta ampun kepada Allah, orang yang tidak mau menuju jalan Allah, yaitu adalah orang kafir. Kemudian berikutnya akhiruhu itqu minan nar, akhir yang terakhir bulan suci Ramadan ini merupakan pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya, siapa yang dibebaskan? Kita belum mati, ya. Kita ini belum mati, siapa yang dibebaskan? Itqu minan nar, orang dibebaskan dari api neraka. Siapa yang dibebaskan? Kita belum masuk neraka, ya, belum masuk neraka. Mau masuk neraka Bapak Ibu? Nah, tapi yang dibebaskan adalah orang yang masuk neraka. Artinya kita yang masih hidup ini diberikan kesempatan oleh Allah, peluang yang sangat besar, disediakan malam yang spesial, ya, malam yang spesial, yaitu malam turunnya Al-Quran yang terjadi di akhir-akhir bulan suci Ramadan bagi yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, karena Al-Quran turun pada akhir-akhir itu, dia ikut kecepratan, dia ikut rahmatnya Quran ini, dia ikut dengan kemuliaan Al-Quran ini, mau dengan mati dispensasi, ya, dispensasi. Makanya itqu akhiruhu itqu minan nar, akhir dari bulan suci Ramadan itu, jangankan kita yang masih hidup, orang yang meninggal dunia pun dikasih diskon oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah. Dia dijauhkan dari siksa kubur dan dijauhkan dari siksa neraka. Kita yang masih hidup ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk mencari yang namanya Laila. Mana Laila di sini? Ya, mana Laila? Ada namanya Laila? Laila artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Jadi kita cari malam Lailatul Qadar itu di terakhir bulan suci Ramadan ini. Kata ulama yang direkam, dikomentari oleh Syekh Imam Al-Ghazali, beliau saking seringnya bedait barang Lailatul Qadar ini sampai hafal ya, jelo apa gini turun, jelo apa gini sugu Lailatul Qadar no, hafal Imam Ghazali, hafal bener. Sehingga beliau dalam kitab Ihya-nya itu dijelaskan bahwa kalau puasa hari sekian maka Lailatul Qadar itu turun malam sekian. Lamun ta puasa jelo rebo maka malam sekian. Dan biasanya malam-malam ganjil. Sekarang ini malam 23. Lantas kita berbeda pendapat, kalau sekarang mereka di luar kita 24, kita 23. Gimana caranya turun Lailatul Qadar itu? Ya, apakah sudah turun atau belum turun? Ya, terus kemudian apa tanda-tandanya kira-kira? Apa yang berlaku ketika turun Lailatul Qadar itu? Ngumbe ruana Lailatul Qadar itu apa Ibu? Hah, santri?
Ngumbiru ana saya siwah bedai angkat tangan. Ya. Siapa yang pernah ditemukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar? Ara, ya. Biasanya untuk mencapai itu kata ulama, kita harus mulai setar dari awal itu, sebagaimana baginda Rasul bilang dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk kata baginda Rasul, diceritakan oleh Siti Aisyah istri baginda Rasul, beliau menikah dengan Siti Aisyah ini ketika umur 6 tahun. Wa dakhala biha bi tis'i sinin, lalu kemudian pengantenannya ketika umur 9 tahun. 9 tahun itu beda dengan 9 tahun sekarang. Dulu dengan sekarang beda Bapak Ibu. Lamun siwa tahun makin kelas beda ya. Kelas berapa 9 tahun? Kelas 3 atau kelas 2. Kalau dia masuk umur 7 tahun berarti dia kelas 2. Kalau masuk umur 6 tahun berarti dia kelas 3. Ampun nikah. Ya ampun nikah. Tetapi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan baginda Rasul itu umurnya 6 tahun, wa dakhala biha fi tis'i sinin, lalu kemudian mulai pengantenan waktu berumur 9 tahun. 6, 7, 8 masih dalam pengantenan. Baru ketika umur 9 tahun disitulah beliau istilahnya lamun dengan siwah nikah paham ya. Lamun dengan nikah paham. Apalagi kalau sudah lansia, lebih paham lagi ya. Nah, kemudian Siti Aisyah, karena Siti Aisyah ini merupakan istri kedua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, menikahlah dia dengan Siti Aisyah. Satu-satunya istri baginda Rasul yang bikr, yang perawan. Yang lainnya itu adalah pernah menikah. Termasuk Siti Khadijah punya berapa anak, baru dia menikah dengan baginda Rasulullah SAW, tapi menurut riwayat anaknya itu sudah meninggal dunia gitu. Dan satu-satunya juga wanita atau istri yang tempat baginda Rasul mendapatkan keturunan dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Siti Aisyah dalam satu kesempatan beliau bilang, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, bahwa baginda Rasulullah alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, jadi beliau aiqadha ahlahu, beliau membangunkan siapa? Ahlahu, membangunkan istrinya. Jadi bapak-bapak, jadi dia urasang senina ada. Ibu-ibu ide dan urasang dari dapat uras. Ya, ayo silahkan. Aiqadha ahlahu, dia membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Kalau punya anak bangunkan dia. Ayo silahkan, sekarang ini 10 terakhir bulan suci Ramadan, kita hidupkan malamnya. Aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarah. Jadi kemudian beliau mengencangkan sabuknya. Itu kata-kata kinayah ya. Pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu dari hadis ini, bahwa kesempatan bagi kita sangat besar bagi kita untuk kita hidupkan malam-malam terakhir ini. Jangan semakin maju saf salat kita. Ya, semakin maju tur ke belakang saf sembahyang saf salat, saf tarawih sampai ke belakang. Jadi ketika sudah mulai 10 terakhir lembe sehingga mungkin kita lihat di masjid itu sudah mulai berkurang jamaahnya. Kira-kira benar apa tidak? Mungkin kalau di sini enggak ya, tapi kita lihat di sana mulai berkurang 2 macam tibanya. Sebagian besar pertama yang ngotok-ngotok pas sembahyang Isya. Padahal sholat tarawih itu kan marrah fis sana, 1 kali dan kemudian sungguh-sungguh untuk mencari. Insya Allah kata ulama, seandainya kita sudah mulai berazam, beretikad untuk supaya bisa ketemu dengan Lailatul Qadar itu, kencangkan dari awal. Mulai dari malam ke-20,
kemudian 21, 2 sampai seterusnya, kencangkan itu, maka insya Allah akan ketemu dengan apa? Akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bertepatan dengan turunnya Al-Quran di situ. Di mana Al-Quran itu merupakan kalamullah yang ketika dibaca bernilai ibadah. Lamun jelo puasa terbaca Al-Quran, 1 huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Lalu kemudian kalau di bulan puasa kita baca 10 itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang membaca Al-Quran. Menurut penelitian, satu Quran itu ada yang pernah baca? Jumlah hurufnya 1.027.000 kali misalkan 70.000, berapa jadinya itu pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam dan bisa memahami serta mengamalkan itu belum lagi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alif lam mim saja sudah 3 ya. Alif lam dan mim itu 3 kali 10 kali 70 kali lipatnya. Nah, kalau bisa nanti malam atau besok malam gunakan masjid ini untuk mulai tadarus, hidupkan dia di malam-malam terakhir, karena kita tidak tahu kapan petunjuk dan malam kemuliaan itu turun kepada kita. Kata ya Syekh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, yang namanya malam Lailatul Qadar itu begitu dia turun ibarat presiden. Ya, ibarat presiden. Bagaimana maksudnya? Misalkan presiden kita pada tanggal 27 Maret atau 27 April dia akan berkunjung ke NTB. Nah, sebagai orang nomor 1 di Indonesia tentunya kita sangat sangat senang sekali, ya kan? Senang sekali berjumpa dengan presiden kita, bertemu dengan pemimpin negara kita. Jangankan presiden, gubernur saja kalau tiba-tiba datang ke Rungkang ini, senang apa tidak? Senang kan? Nah, itu manusia yang datang, senangnya luar biasa. Bagaimana kalau yang menciptakan manusia yang datang, ya? Yang menciptakan manusia, ini saja manusia yang datang, senangnya kita luar biasa. Nah, kata Syekh Quraisy Shihab, yang namanya malam Lailatul Qadar itu mulai dia turun min ghurubis syamsi ba'dal maghrib hatta yatla'il fajr, sampai terbit fajar. Sekenean wah mulai turun, wah maghrib wah mulai turun sampai terbitnya fajar. Makanya ini tergawe salah. Kita berusaha memaksimalkan terakhir-akhir ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi presiden itu kalau dia datang sudah jadwalnya tanggal 20, dia sampai di bandara menjemput dia di sana. Kita kan cuma terbegita lihat TV doang kan? Bisa kita ngelihat di TV, oh ini namanya presiden kita. Dari TV saja dirinya langsung mengunjungi kita. Nah, senangnya luar biasa. Nah, jadi begitu dia sampai Bapak Presiden, lalu kemudian sudah datang siap Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa, Pak Gubernur, Pak Bupati dan semuanya siap menyambut di situ di bandara. Nah, orang yang menyambut kedatangan presiden itu, ya, ketika dia melihat wajah presiden itu senangnya luar biasa, apalagi bisa bersalaman langsung sama presiden. Nah, itu ibaratnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ketika kita berjumpa dengan dia, meskipun yang lain belum melihat tanda-tandanya, tetapi karena dia turun malam itu, maka dia ikut keberkahan. Selapu dengan beang kepeng. Saya senang, kira-kira senang apa ndek? Senang. Lagu yang paling diistimewakan itu adalah orang yang berjumpa langsung dengan siapa? Dengan Pak Presiden NTB. Nah, kita dengan program yang dibawa, dia buatkan kita jembatan, buatkan ini,
kita ikut kecipratan keberkahannya. Itulah gambaran daripada malam Lailatul Qadar. Meskipun kita sendiri belum berjumpa langsung dengan dengan Lailatul Qadar itu sendiri, mungkin waktu ini tertindo, ya, atau kita begawean nggak terasa bahwa pada malam itu dia turun. Tetapi keberkahannya yang diturunkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan, apa yang diturunkan? Al-Quran fi Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadr. Karena yang turun ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim, maka dia diiringi dengan peristiwa yang sangat mulia dan sangat besar nilainya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kalkulasikan menggunakan hitungan tahun kurang lebih, ya, 83 tahun. Kalau perlu, maka nilai ibadah kita itu sama dengan kita melaksanakan selama 80 yang sudah ditentukan bagi kita itu bainas sittin wa sab'in, antara 60-70. Nah, tetapi kelebihan kita, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW itu, ada satu malam khusus dalam satu tahun itu, ada satu malam saja dia beribadah nilainya 83 tahun. Kalau umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, kemudian umatnya nabi-nabi yang panjang seperti Nabi Adam alaihissalam umurnya 950 tahun. Siti Hawa ada mengatakan 1000 kurang 1 tahun. Ya, Siti Hawa. Bagaimana? Di Siti Hawa itu dalam sebuah riwayat dijelaskan satu kali beranak itu dua-dua kembar anaknya, Nina Mama. Jemaah tahun berikutnya Nina Mama. Dulu tidak ada syariat seperti kita, kalau dulu boleh antara saudara dengan saudarinya itu menikah, adina barang menikah, padahal barang ya sugul, ya. Nah, makanya Habil itu adalah saudara, Qabil dan Habil itu saudara, Bapak Ibu. Jadi Qabil dan Habil ini punya saudari perempuan. Si Qabil punya saudari, kemudian si Habil juga punya saudara perempuan. Nah, kalau dulu sistemnya kakak mau teradi, si teradi mau kakak. Jadi sistem silang. Karena si Habil yang saudaranya yang perempuan kurang cantik, sedangkan si Habil saudaranya cantik. Itulah terjadi percekcokan. Gara-gara siapa? Gara-gara Ansai. Ampun, terjadi perang gara-gara siapa, Bapak Ibu? Gara-gara Nina. Mohon maaf, itu terjadi pertumpahan darah yang pertama kali terjadi di dunia ini gara-gara kaum Hawa ia merebutkan dengan Nina. Terjadilah pertumpahan darah antara siapa? Antara Qabil dan Habil. Itu peristiwa pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Nah, Nabi Adam alaihissalam karena waktu itu ya di menara masih kan, jadi dengan lain jadi cuman satu-satunya nabi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ibu tetapi tidak punya ayah. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya Nabi Adam?
arah pendek tidak ada. Salon-salon jari Nabi Adam, simsalabin sit, nah jari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di muka bumi ini tanpa siapa? Tanpa ayah. Baginda Rasulullah alaihi wasallam lahir ada ayahnya, ada ibunya. Kalau sekarang ada orang lahir punya ibu lagu amanah kita tahu nah. Ya? Amanah tahu nah siapa? Nah, kalau ada orang seperti itu misalkan, wih luar biasa, dia tidak punya ayah, lahir dia. Ada kira-kira singeno. Hah? Ada nggak seperti itu kira-kira di dunia ini? Ya, ada banyak. Kalau dulu Siti Maryam itu tidak pernah keluar, lagu selon-selon mau ya anak, ya tiba-tiba punya anak, hamil, kemudian melahirkan bayi namanya Isa. Nah, menjadi pertanyaan besar waktu itu, kok ini tiba-tiba nggak pernah keluar, punya anak, melahirkan, bagaimana ceritanya? Orang itu kalau punya anak ada suaminya, ini nggak ada suaminya kon sudah punya anak. Kira-kira bisa dipercaya apa enggak? Banyak. Akhirnya banyak fitnah yang terjadi. Begitu Isa alaihissalam dilahirkan, ibunya diam. Dipesan oleh Allah, ibunya diam. Nanti Isa yang akan menyelesaikan ini. Nah, akhirnya begitu dia lahir, dia sendiri Isa yang berbicara. Ya, dia yang berbicara untuk menjelaskan bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau peristiwa itu terjadi pada saat ini, sulit untuk kita bantah, sulit untuk kita sulit untuk kita ya tiba-tiba bernulis dengan Saudi, berdua ya batian dan lain sebagainya. Nah ini mohon berhati-hati kalau kita punya diamanahkan oleh Allah, punya anak perempuan, jaga ya bagus, jaga ya bagus. Kalau sudah malam dia keluar ke sana kemari, ya, di dalam pantai, karena kata ulama lebih sulit kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam bulan suci Ramadan, di terakhir bulan suci Ramadan, di malam yang ganjil ini kita bermunajat kepada Allah supaya apa yang menjadi niat baik kita, meskipun kita belum bisa berjumpa dengan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu, tetapi kita saya cari Lailatul Qadar enggak dapat. Caranya itu kita hidupkan. Bagaimana cara kita hidupkan? Kalau dia pagi kita beriktikaf di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di rumah setannya banyak, ya. Mungkin di rumah setannya banyak, terutama pengantin baru, meskipun lama juga seperti itu. Biasanya di rumah itu setannya lebih besar, ya, setannya lebih besar. Maka kalau kita ingin serius menghidupkan 10 terakhir ini, silakan ambil i'tikaf di masjid atau i'tikaf di musalla. Saya i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Lalu kemudian banyak teman-temannya misalkan dia i'tikaf di masjid. Tetapi ingat, iktikaf kita, berdiam diri kita di masjid itu bukan untuk ngerumpi, bukan untuk bergosip. Ya mindahan gosip di balik tibat masjid, jangan, ya, jangan. Iktikaf itu kita zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau tidak bisa baca Quran atau belum membaca Al-Quran, awali dengan zikir dan bacaan selawat, ya. Habis itu kita baca Al-Quran. Bahkan di beberapa masjid khusus disiapkan makanan untuk jamaah yang siap menghidupkan 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan ini. Siapkan makanan. Saya tahu bapak, ama, mami ndara man tanda-tanda THR kena, ya, di manara kelambin teh kena si baru boleh ganti, mau kena belum gamis-gamis yang baru, senangnya luar biasa. Tetapi kita memberikan istri, memberikan anak itu
pahala kita sangat luar biasa. Kita kasih istri kita belikan dia baju baru, itu pahalanya sangat besar. Ini udah berat-berat nyugulang ya. Kalau belum ada rezeki, mohon bersabar Bapak Ibu-ibu ya, mohon bersabar dulu ya. Siapa tahu nanti dia berdoa. Tapi itu sekali lagi salah satu cara kita untuk menghidupkan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Tetapi ingat, iktikaf itu ada amalan-amalannya. Jangan memindahkan gosipan yang dulu. Apa bahasa kita? Gosip nih, gosip atau rosang batur yang jelek ya, yang jelek. Kita mendengar orang menggibah warganya, nggak enak dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, maka biliat dia jomet ini, nah jomet teki ya. Nah kalau tidak bisa juga seperti itu ya, ayyufariqal majalis ya, dia tinggalkan itu, membilin idawah mana kan, saya tinggalkan pergi, tahu nih berjukan sudah bilin itu darah barang itu bercerita barang. Nah, tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, siapa yang mau dengar? Ya, kalau dengar, berarti diam sendiri. Nah, itu trik yang diberikan oleh ulama kepada kita ketika kita mendengar gibahan-gibahan atau gosipan-gosipan. Kata baginda Rasul sesuai dengan riwayat Imam At-Tirmizi, man radda an irdi akhihi ya, raddallahu wajahahu ya, raddallahu wajahahu an-nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantah atau menghalau dan membela kehormatan, menghormati dan menjaga kehormatan saudara-saudara kita seiman. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya pengajian nuzul Quran atau tasyakkur nuzul Quran ini, kita gunakan sisa dari bulan suci Ramadan ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kira-kira masih di neman salang sapa barang senina atau semamanya, sekarang waktunya. Ayo saling maafan. Kita ini sudah terakhir bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kan sampai gara-gara apa? Gara-gara THR-nya kurang, ya. Tidak. Pokoknya itu sudah, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ibu-ibu ya. Jadi apa? Ustaz Tahirun? Nah, nanti Lebaran. Lebaran itu meskipun tidak ditunggu, tetap dia akan datang. Masalahnya THR-nya yang belum datang. Kata Pak Kades, jadi insya Allah 1-2 hari lagi insya Allah cair dia untuk dana panitianya 1 juta ya. Itu ada THR nanti untuk panitia masjidnya. Entah sekedar niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi dia mengucapkan terima kasih banyak. Kita yang sendiri pribadi bisa bersilaturahim dengan pelunggu semua. Mudah-mudahan dengan nilai silaturahim ini dimudahkan segala langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap sehat walafiat. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. ومن الرحمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسأده ومن العمر أسأده، ومن الإنعام عمه، ومن الإحسان أتمه، ومن الفضل عذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وأعصالنا. اللهم اجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم إن عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.
النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk tim hadroh satu lagu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa minna ma'ad lawihna ma'ad akid raja'a walau bayni wi bayru balad وبيننا معاد لو احنا بعاد أكد رجاء ولو بيني وبين بلاد قصد عيني في كل مكان قصد عيني في كل مكان حبيبي